Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yintong hampir tidak bisa mempercayai telinganya saat mendengar kata-kata High Priest. Dia berdiri terpaku di tempat, tapi kemudian menoleh lalu berteriak. Cepat, Yin Liang, beritahu Patriark. Yin Feng, evakuasi wanita dan anak-anak. Selebihnya, ikuti aku keluar dari lembah untuk menemui musuh. Iya, di altar, 8 tetua dari True Immortal hingga Golden Immortal awal menjawab serempak dengan ekspresi serius. Di bawah batu besar di dasar sungai, Han Li dapat dengan jelas merasakan aura kuat dari pemakan emas lainnya bergerak cepat ke arah mereka. Dia bahkan bisa merasakan kemarahannya yang intens melalui aura ini. Yintong, bagaimana kamu memprovokasinya? Kenapa aku bisa merasakan auranya sangat tidak stabil, seolah-olah dipenuhi amarah yang tak terkendali? Han Li bertanya dengan bingung. Aku tidak terlalu memprovokasi. Aku hanya ingin bertanya bagaimana rasanya bisa melihat tapi tidak bisa menyentuhnya. Yintong menjawab sambil tersenyum. Kamu bisa berbicara dengannya secara langsung. Han Li sedikit terkejut. Aku hanya bisa merasakannya sedikit ketika jaraknya terlalu jauh. Tapi pada jarak sedekat ini, aku bisa berbicara melalui sesuatu seperti hubungan telepati. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, Anda tahu bahwa ada tali tak terlihat yang terikat antara saya dan itu, dan tidak satu pun dari kita dapat menyingkirkan yang lain, kata Yintong dengan ekspresi tak berdaya. Han Li masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia mendengar ledakan memekakkan telinga dari jauh. Setelah itu, gelombang kejut yang dahsyat berguling, menyebabkan seluruh sungai menghasilkan gelombang keruh dan arus bawah yang kuat melonjak di dasar sungai. Pada saat yang sama, jembatan lengkung batu 3 lubang besar di pintu masuk lembah sungai Keong Merah telah meledak dari tengah, terpecah menjadi 2. Kedua ujung retakan yang pecah dipenuhi oleh orang-orang dari suku Singa, yang wajahnya dipenuhi kebencian. Tidak termasuk orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak, serta tentara yang telah pergi ke Dark Star Canyon. Orang-orang ini adalah semua kekuatan yang dapat dikerahkan oleh suku Singahu. Hanya ada 4-5 ribu saja. Sebagai penguasa ras serangga, mengapa Anda tidak berani melawan tentara koalisi ras binatang secara langsung? Sebaliknya, Anda ingin menyelinap menyerang suku Singahu. Yintong memimpin kerumunan dan melayang di atas jembatan yang rusak. Puluhan ribu kaki jauhnya, Golden Devourer Immortal raksasa yang tubuhnya berkedip dengan cahaya keemasan mengepakkan sayapnya dan menghasilkan suara keras. Dia benar-benar mengabaikan pertanyaan dari sesepuh klan Husi. Matanya yang dingin menyapu bolak-balik di kedalaman lembah beberapa kali sebelum dia tiba-tiba berteriak, "Keluar!" Suaranya sangat keras sehingga seperti guntur yang menggelegar. Itu bergema di seluruh lembah sungai dan menyebabkan retakan di jembatan meluas dengan cepat. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya jatuh darinya, dan air sungai yang menderu di bawah langsung kehilangan keanggunannya. Siapa yang kamu cari? Yintong dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Jejak keraguan melintas di wajahnya saat dia bertanya dengan keras. Pemakan emas Dewa Primordial bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dengan kepakan sayapnya, tubuhnya yang sangat besar segera menabrak pintu masuk lembah seperti gunung emas. Kamu hanya cacing belaka, namun kamu terlalu banyak menggertakku. Suku Singaku bisa dibunuh tapi tidak dipermalukan. Ekspresi Yintong dan yang lainnya langsung menjadi suram saat melihat ini, dan mereka berteriak serempak. Namun, Golden Immortal Devouring tampaknya tidak memperhatikan makhluk Hulayan ini. Cahaya keemasan menyala, dan tubuhnya melesat seperti kilat ke arah pintu masuk lembah. Di jembatan batu yang rusak, anggota suku Singahu terbang mundur ke lembah. Pada saat yang sama, suara siulan terdengar dari jarak puluhan ribu kaki dari pintu masuk lembah.
Ratusan binatang aneh raksasa dengan tubuh singa dan kepala elang melayang di udara dalam 3 baris. Mereka membuka paruh tajam mereka di pintu masuk lembah dan mengeluarkan tangisan aneh yang terdengar seperti tangisan bayi. Di antara teriakan itu ada semburan gelombang suara aneh yang diperbesar di sepanjang lembah berbentuk terompet. Mereka menyatu menjadi gelombang suara yang sangat kuat yang melonjak menuju pintu masuk lembah. Meskipun Han Li dan Jin Tong tidak berada dalam jangkauan gelombang suara, mereka tidak bisa menahan rasa sakit yang tajam di kepala mereka ketika mendengar suara itu. Diikuti dengan rasa pusing dan mual dalam waktu yang lama. Dia sangat terkejut sehingga dia dengan cepat melambaikan telapak tangannya dan mengubahnya menjadi tirai cahaya bulat yang menyelimuti dia dan Jin Tong, mengisolasi mereka dari sungai dan kehampaan di sekitarnya. Baru kemudian dia perlahan melepaskan diri dari perasaan itu. Lembah keong merah yang berkelok-kelok lebar dan terbuka di lembah, tetapi tiba-tiba menyempit di pintu masuk lembah, dan medannya menjadi sempit. Setelah gelombang suara bergulir diperbesar melalui lapisan lembah, tiba-tiba kekuatannya meningkat lebih dari 100 kali setelah dikompresi dengan keras di pintu masuk lembah. Itu langsung membombardir kepala Golden Immortal Devouring yang baru saja bergegas ke pintu masuk lembah. Suara ledakan keras terdengar. Gelombang suara bergulir tak terlihat tiba-tiba meledak. Itu berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah itu adalah objek nyata. Itu melonjak di depan pintu masuk lembah, dan ada semburan ratapan hantu dan lolongan serigala. Sosok maju dari Golden Immortal Devouring tiba-tiba berhenti. Lapisan kabut putih tampak muncul di matanya yang awalnya acuh tak acuh dan jernih. Tampaknya kesadarannya telah runtuh di bawah pengaruh gelombang suara. Paman, suku Singahu ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Saya dapat merasakan bahwa jiwa ilahinya tampaknya terluka parah. Saya khawatir ia akan menjadi linglung untuk sementara waktu. Haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk bunuh itu? Jin Tong berkata pada Han Li dengan sedikit keterkejutan di matanya. Ketika Han Li mendengar ini, dia terdiam lama sebelum dia membuka mulutnya dan berkata, dampak dari gelombang suara yang begitu kuat memang bisa melukai jiwa, tapi seharusnya lebih dari luka pada tubuh. Dengan kekuatan jiwaku, aku mungkin juga terpengaruh, tapi jika aku mengatakannya aku akan menjadi linglung, itu pasti tidak akan melebihi 3 napas. Tapi lihatlah, sepertinya dia telah kehilangan kesadarannya. Apakah itu nyata atau palsu? Paman, maksudmu itu berpura-pura memancing kita keluar? Jin Tong bertanya dengan heran. Jangan bicara tentang apakah itu pura-pura atau tidak. Seseorang harus membantu kita untuk segera mengujinya, kata Han Li perlahan. Di luar lembah, Jin Tong melihat penampakan Golden Immortal Devouring. Dia hanya ragu sesaat sebelum dia mengertakkan gigi dan memerintahkan, ambil kesempatan ini untuk membunuh pencuri ini. Di langit di atas pintu masuk lembah, High Priest segera memotong telapak tangannya. Darah mengalir keluar dan merendam tongkat sihir di tangannya. Dia kemudian melantunkan serangkaian doa dalam bahasa roh sejati. Saat nyanyian terdengar, aura yang sangat aneh mulai muncul di seluruh lembah. Lapisan samar kabut merah darah mulai menyebar dan menyelimuti seluruh lembah. Di dalam kabut merah darah, mata Yin Tong dan anggota lain dari klan Singahu berubah menjadi merah darah. Pada saat yang sama, cahaya merah gelap menyala di pipi mereka dan totem binatang aneh berbentuk singa liar muncul. Saat tanda totem menyala, tubuh anggota klan Hu Lion mulai mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Mereka tumbuh lebih tinggi dan berubah menjadi raksasa yang tingginya lebih dari 100 kaki. Kepala singa di sekitar kepala mereka menghilang dan wajah mereka yang semula tidak berbeda dengan manusia menjadi identik dengan singa. Bunuh. Mengikuti serangkaian raungan liar, anggota klan Hu Lion menyerang ke depan dan mengepung Golden Immortal Devouring, lalu menyerang ke depan. Meskipun tubuh mereka telah tumbuh jauh lebih besar, mereka masih jauh dari Golden Immortal Devouring.
Masing-masing mengayunkan cakar tajam mereka dan merobek tubuh Golden Immortal Devouring. Dentang-dentang-dentang, serangkaian suara kacau dan tajam terdengar. Cahaya keemasan di sekitar tubuh Golden Immortal Devouring bergetar, tapi nyaris tidak rusak. Temukan vitalnya, Yin Tong berteriak keras dan memimpin, menyerbu ke arah mata Golden Immortal Sea yang tertutup kabut putih. Anggota lain dari klan Hulayan juga menyerang titik lemah Golden Immortal Devouring, seperti persendian dan akar sayapnya, di bawah kepemimpinan tetua abadi sejati. Saat dia mendekati mata kanan Golden Immortal Devouring, totem berwarna merah darah di pipi Yin Tong bersinar lebih terang. Lapisan energi spiritual yang kuat melonjak keluar dari setiap lubang tubuhnya seperti gelombang pasang dan mengalir ke arah cakar tajam di tangan kanannya. Cahaya merah di lengannya bersinar terang dan membesar. Itu terlihat sedikit tidak sinkron dengan tubuhnya, tetapi kekuatan ledakan yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang berani diremehkan oleh siapapun. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa bertahan dengan serangan ini. Meskipun Han Li jauh di dasar sungai di lembah dan tidak bisa melihat pertempuran di luar, dia bisa menebak situasi di pintu masuk lembah melalui fluktuasi World Essence Key. Begitu suaranya jatuh, serangan menakutkan Yin Tong, yang hampir menggunakan seluruh kekuatannya, telah tiba di depan Golden Immortal Devouring. Mata putihnya bahkan memantulkan cakar raksasa Yin Tong. Tetapi pada saat ini, matanya tiba-tiba berubah, dan lapisan kabut putih menghilang dalam sekejap, digantikan oleh mata asli yang dingin dan acuh tak acuh. Yin Tong merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es hanya dengan pandangan sekilas, dan rasa dingin menjalar di punggungnya. Namun, anak panah itu sudah berada di tali busur, dan dia tidak punya pilihan selain menembak. Dia hanya punya waktu untuk meneriakkan, mundur, dan cakarnya menusuk ke arah mata Golden Immortal Devouring. Suara keras dan tajam terdengar. Serangkaian percikan listrik memercik ke segala arah. Cakar yang tajam merobek lubang sepanjang sekitar 100 kaki di kelopak mata Golden Devourer yang tertutup, dari mana cairan bening yang tampak seperti darah mengalir ke bawah seperti aliran yang berkelok-kelok. Kelopak mata Golden Immortal Devouring bergetar sedikit. Ketika dia membukanya lagi, anggota tubuhnya bergetar pada saat yang sama, dan saling silang ke segala arah. Engah! Suara lembut terdengar. Cahaya kristal yang hampir berbentuk busur menyapu keluar dari bawah tubuhnya, seperti beberapa sabit penuai jiwa, dan menyapu ke segala arah. Dimanapun itu berlalu, semua hal terhapus. Selain beberapa ratus orang yang mengindahkan peringatan Yin Tong dan mundur selangkah lebih awal, tubuh ribuan anggota klan Hulayan, termasuk Yin Tong sendiri, semuanya terbelah menjadi dua bagian. Golden Immortal Devourer jelas marah, dan dia tidak akan membiarkan ini pergi. Dia berbalik dan mengepakkan sayap di punggungnya dengan cepat. Tubuh besarnya mulai berputar dengan keras, dan dia segera menyapu badai emas besar yang menyapu ke segala arah. Anggota tubuh orang-orang dari klan Hulayan yang patah itu, dan bahkan jiwa dan Nas Chen Souls tidak dapat melarikan diri, ditarik ke dalamnya, dan digiling menjadi bubuk. Bahkan darah mereka diaduk menjadi debu merah muda halus, dan ditaburkan di atas lembah. Orang-orang yang tersisa dari klan Singahu melarikan diri jauh-jauh ke lembah, dan berdiri di atas altar bersama imam besar di lembah, memandangi langit merah muda di pintu masuk lembah dengan kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan. Masih ada anak kecil, wanita, dan anak-anak di lembah. Jika kita tidak mati, kita tidak akan memiliki wajah untuk melihat Tuan Yin Shen. Dengan darah saya membakar tubuh saya meminta Lord Jiuling untuk turun. High Priest menghela nafas, dan berteriak sekuat tenaga. Dengan darahku, aku membakar tubuhku. Aku meminta dewa untuk turun ke atas kita, Tuan Sembilan Roh. Pada saat yang sama High Priest menusukkan tongkat ke dadanya sendiri. Anggota suku Singahu yang tersisa juga meneriakkan kata-kata yang sama,
dan menusukkan cakar tajam mereka ke dada mereka sendiri. Sejumlah besar darah merah menyembur keluar, dan dengan cepat menyebar, mewarnai seluruh altar menjadi merah. Dada High Priest ditusuk dengan tongkat. Vitalitas tubuh dagingnya dengan cepat diserap oleh tongkat itu. Hanya matanya yang tumbuh lebih cerah. Saat dia terus melantunkan mantra, lapisan cahaya merah tua mulai muncul di altar yang diwarnai merah darah. Segera, lapisan cahaya ini dengan gila-gilaan meluas dan berubah menjadi pilar cahaya merah tua yang tingginya ribuan kaki. Di dalam pilar cahaya, bayangan binatang besar yang aneh muncul dan secara bertahap berubah menjadi bentuk padat dalam cahaya merah gelap. Itu adalah roh sejati liar yang sebesar gunung dan memiliki 9 kepala. Bulu singa itu berwarna ungu gelap dan surai di lehernya berkedip-kedip dengan cahaya ungu. Itu melayang dengan santai seperti tanaman air dan tampak seperti gumpalan api ungu tua. Roh sejati singa liar ini, yang disebut 9 roh, mengalihkan pandangannya ke situasi menyedihkan di pintu masuk lembah. Matanya langsung melebar dan 9 mulutnya mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga pada saat bersamaan. Raungannya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Berbeda dengan klan lain yang menyembah roh sejati, anggota klan Singahu memiliki garis keturunan roh sejati, sehingga hubungan mereka dengannya semakin dekat. Bisa dikatakan bahwa anggota klan Singahu adalah keturunan garis keturunannya. Serangga roh yang tak tahu malu, kau mencari kematian. Setelah 9 roh meraung, tiba-tiba ia membuka mulutnya dan menarik napas. Kekuatan hisap tak terlihat muncul dari dalam dan darah ki dari klan Hulayan yang tersebar di dunia langsung ditarik oleh kekuatan ini. Itu berkumpul dari segala arah dan melonjak ke mulutnya. Pada saat yang sama, ada banyak altar di lembah. Tanpa ada yang mengendalikan, mereka mulai bergerak sendiri. Tanda totem yang terukir di dalamnya bersinar terang dan altar ungu yang tampak seperti api unggun muncul darinya. Di dalam altar api, ada setitik cahaya ungu gelap yang melayang seperti kunang-kunang. Seiring dengan gemericik energi darah, mereka mengalir ke mulut 9 roh. Raungan pelan dan serak keluar dari mulut Jiuling saat otot-ototnya mulai membengkak. Lapisan sisik merah gelap muncul di permukaan tubuhnya, dan surai di lehernya menjadi 2 kali lipat panjangnya. Auranya mendekati aura dewa primordial tingkat menengah. Di dasar lembah, Han Li merasakan perubahan aura. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia hanya bisa berguma. Klan Hu Xi ini agak menarik. Hubungan mereka dengan True Soul tampaknya agak berbeda. Ini agak mirip dengan sistem Elder God Blackwing Island. Dengan dukungan garis keturunan dan kekuatan doa yang terkandung di altar, roh sejati ini mungkin bisa melawan pemakan emas itu. Apakah dia benar-benar kuat? Jin Tong bertanya dengan ragu. Jangan bicara tentang garis keturunan suku singa dulu. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan doa totem yang disimpan di altar ini. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Mari kita lihat seberapa jauh kita bisa melangkah, kata Han Li perlahan. Setelah mendengar kata-kata Han Li, wajah Jin Tong tiba-tiba bersinar dengan sedikit semangat. Jejak keinginan tiba-tiba muncul di wajah Jin Tong seolah ingin menonton pertempuran. Han Li tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat ini. Ayo pergi, katanya sambil mengangkat telapak tangannya dan menamparkan kepala Jin Tong. Yang terakhir berhenti sejenak ketika dia mendengar ini, lalu membalik telapak tangannya dengan terampil, mengeluarkan jimat pelindung jiwa, dan menempelkannya di dahinya. Han Li juga melambaikan tangannya untuk memanggil Pixiu Giok Putih dan memerintahkannya untuk menelan Jin Tong, yang telah berubah menjadi kumbang emas. Sesaat kemudian, gelombang besar tiba-tiba keluar dari sungai di lembah. Kereta giok terbang menembus ombak dan membubung ke langit. Dalam sekejap, itu berubah menjadi seberkas cahaya hijau lalu menghilang. Di luar lembah, pemakan emas merasakan bahwa aura Jin Tong telah menghilang lagi. Dia melihat ke langit dengan ekspresi jijik di matanya.
Dia mengepakkan sayapnya dan hendak mengejar. Pada saat ini, cahaya ungu tua tiba-tiba menyala di depannya, dan nyala api ungu yang mengerikan melonjak dari depan, berubah menjadi lautan api yang berkobar, menghalangi jalannya. Golden Devourer memalingkan matanya dan melihat ke atas. Dia melihat bahwa kepala di tengah 9 roh membuka mulutnya lebar-lebar, memuntahkan api yang mengerikan. Angin puyuh putih menyembur keluar dari mulut 4 kepala di sebelah kiri pada saat yang sama, memutar api menjadi pusaran air besar, menjebak Golden Immortal Devourer di tengah. Di sisi lain, sejumlah besar petir ungu melonjak keluar dari mulut 4 kepala di sisi lain, mengalir ke pusaran api. Di bawah koneksi petir ungu, ratusan pusaran api besar yang menghubungkan langit dan bumi menghasilkan daya tarik yang sangat istimewa namun sangat kuat, menyebabkan mereka berkumpul ke dunia terlarang yang tampak seperti formasi kuno yang sangat indah. Segala sesuatu yang terperangkap di dalamnya hanya akan merasakan tubuh dan jiwa mereka ditarik dan ditekan oleh kekuatan ini, dan mereka sama sekali tidak dapat melarikan diri. Mereka hanya bisa terjebak di dalam dan menunggu pusaran api ditarik semakin dekat oleh petir ungu. Pada akhirnya, mereka akan dihancurkan dan dibakar sampai mati oleh kekuatan ini. Pada saat yang sama, ratusan binatang aneh besar dengan tubuh singa dan kepala elang terbang keluar dari lembah dan mengelilingi lautan api ungu. Mereka membuka mulut dan meraung, memancarkan semburan gelombang suara yang mengalir menuju Golden Devourer. Mata Golden Devourer berkedip dengan cahaya keemasan. Dia tampaknya akhirnya memiliki tampilan yang serius. Sayap di punggungnya bergetar hebat, dan lapisan fluktuasi aneh beriak dari tubuhnya. Di ngarai bintang gelap, di aula utama air terjun tebing, para leluhur dari 8 klan suci duduk bersebelahan di kursi kulit besar, sementara para leluhur dari suku kecil dan menengah lainnya duduk melingkar. Ada api unggun di tengah, menyala terang dan berderak. Cedera yang mulia telah pulih. Semua orang bisa tenang. Nuo Qinglin, yang duduk di kursi utama, berkata kepada semua orang. Pemulihan yang mulia memang merupakan kesempatan yang menggembirakan, tapi saya benar-benar tidak mengerti mengapa serangga roh tidak mengambil kesempatan ini untuk menyerang kita. Mungkinkah kerusakan yang disebabkan oleh manusia itu jauh di luar imajinasi kita, sehingga masih belum pulih? Ze Wuxi bertanya dengan ragu. Itu sangat tidak mungkin. Jika manusia itu benar-benar sekuat itu, dia tidak akan meninggalkan tubuh palsu dan melarikan diri dari Dark Star Canyon. Yin Mei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan asap putih melingkari tubuhnya. Itu benar. Jika dia benar-benar sekuat itu, mengapa dia takut melawan kita saat yang mulia terluka? Nuo Qinglin mengangguk setuju. Patriark Qinglin, apakah kamu sudah menemukan di mana manusia itu? Patriark Husi, Yin Sen, tiba-tiba bertanya. Meskipun serangga roh belum menyerang kita, klan serangga dan klan binatang masih menemui jalan buntu. Nuo Qinglin menatapnya dan berkata. Mendengar ini, wajah Yin Sen menunjukkan ketidakpuasan. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berhenti. Kemudian, dia mengeluarkan sepotong tulang putih yang dibuat khusus seukuran telapak tangan, menggigit ujung jarinya, dan meneteskan setetes darah ke atasnya. Saat darah menetes, lapisan rune misterius dan tanda totem muncul di tulang putih. Yin Sen memegang tulang putih itu dengan kedua tangan dan meletakkannya di dahinya, seolah sedang berdoa. Setelah beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba berdiri di tempat, menyebabkan kursi kulit binatang di bawahnya diledakkan. Kursi itu terbanting ke tanah dan hancur berkeping-keping dengan keras. Patriark Yin Sen, apa yang kamu? Nuo Qinglin tahu bahwa untuk seorang lelaki tua seperti Yin Sen kehilangan ketenangannya seperti ini, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Serangga roh telah menyerang lembah Sungai Keong Merah, Yin Sen tampaknya sulit menerima dan bergumam. Apa, itu memimpin pasukan ke lembah Sungai Keong Merah?
Ze Wuxi berkata dengan kaget. Itu membunuh jalannya ke lembah Sungai Keong Merah sendirian. Selain yang tua, yang lemah, wanita, dan anak-anak, orang-orang klan Wuxi lainnya mati dalam pertempuran. Bahkan Tuan Jiuling, Yin Sen matanya merah saat dia mengucapkan kata demi kata. Tidak heran pasukan klan serangga tidak menyerang kita lebih awal. Itu adalah, kata Yin Mei dalam kesadaran. Jadi, tidak ada serangga roh dalam pasukan klan serangga yang ditempatkan di luar Dark Star Canyon. Jin, pemimpin klan Night Owl, tiba-tiba bertanya. Arti kata-katanya jelas. Dia berharap tentara aliansi klan binatang akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang dan mengalahkan klan serangga. Ketika Yin Sen mendengar ini, dia menoleh untuk melihat Jin itu. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Setelah sekian lama, dia berkata, "Semuanya, tolong maafkan klan Wuxi karena tidak bisa menemanimu dalam rencanamu untuk mengalahkan klan serangga. Serangga roh telah tiba di lembah Sungai Keong Merah. Jelas apa yang terjadi di sana. Tidak masalah apakah Patriark Yin Sen kembali atau tidak. Lebih baik mengalahkan klan serangga dengan klan lain dan membalas dendam untuk anggota klan kita. Saya pikir semua orang di sini harus memiliki pemikiran yang sama, bukan?" Jin mengabaikan tatapannya dan berkata, "Tidak ada seorang pun di aula yang menjawab." Suasana sedikit canggung. Meskipun semua orang memiliki pemikiran yang sama, tidak ada yang mau mengatakannya dengan lantang. Benar-benar tak terduga untuk tragedi seperti itu terjadi. Patriark Yin Sen, Anda harus kembali ke lembah Sungai Keong Merah sesegera mungkin. Anda tidak perlu khawatir tentang pasukan aliansi untuk saat ini. Jika ada sesuatu yang Anda perlu bantuan, beritahu saya, klan Serene Chen akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Nuo Qinglin berdiri, menyilangkan tangan di depan dadanya, dan membungkuk padanya. Tuan Jiuling terluka parah. Dia tidak bisa lagi memberikan perlindungan totem untuk klan Wuxi. Kita tidak akan banyak berguna jika kita tetap menjadi tentara. Mari kita kembali ke lembah Sungai Keong Merah terlebih dahulu. Adapun Raja, ketika Yin Sen mendengar ini, ekspresinya sedikit mereda, dan dia membungkuk kembali kepadanya. Patriark Yin Sen, jangan khawatir. Saya akan melapor kepada Tuan Su Liu dan Raja. Mereka pasti akan mengerti. Nuo Qinglin berjanji. Kalau begitu aku harus menyusahkanmu. Terima kasih. Pikiran Yin Sen tidak ada di sini. Dia berterima kasih kepada Nuo Qinglin dengan bingung dan melangkah keluar dari aula.